Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar pelajaran fikih untuk kelas 6 bersama saya Ibu Himatul Husna di MI Prenglango 03 Kota Pekalongan. Hari ini kita akan belajar tentang makanan, tentang bab 1, yaitu memilih makanan halal dan menghindari makanan haram. Untuk pertemuan kali ini kita bahas makanan halal dulu. Apa itu makanan halal? Makanan halal adalah makanan yang diizinkan Allah untuk dimakan dan diminum umat Islam. Sedangkan hukum makanan halal sudah jelas. Semua makanan pada dasarnya adalah halal sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk diminum. Macam-macam makanan halal. 1. Halal dari zatnya atau zatnya, yaitu bahan dasar makanan itu sendiri. Ciri-cirinya antara lain: 1. Makanan tersebut berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah. Yang kedua, makanan tersebut sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis bahwa makanan itu adalah halal. Yang ketiga, makanan tersebut bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. 4. Makanan tersebut tidak merusak badan, akal maupun pikiran. 5. Makanan tidak kotor, najis dan tidak menjijikkan. Nah, itu yang kedua. Dari segi halal cara memperolehnya. Makanan halal dapat menjadi haram apabila diperoleh melalui hasil mencuri, melakukan perbuatan menipu, hasil riba dan maupun korupsi dan lain sebagainya. Apabila caranya salah, cara memperolehnya salah, maka makanan itu menjadi haram. Yang ketiga, halal cara memprosesnya. Apabila makanan sudah diperoleh dengan cara halal, dengan bahan baku yang halal pula, jika makanan tersebut diproses dengan menggunakan sesuatu yang haram, misalnya alat masaknya bekas digunakan untuk memasak makanan haram atau bahan-bahan yang tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk dikonsumsi, maka makanan tersebut bisa menjadi haram. Itu menurut halal cara memprosesnya. Yang keempat, dari segi halal cara menyajikan, mengantarkan serta menyimpannya. Bagaimana caranya? Ketiga proses tersebut dapat mengubah status makanan dari halal menjadi haram. Misalnya, jika makanan disajikan dalam piring yang terbuat dari emas maupun disimpan atau diantar untuk tujuan yang tidak baik. Contohnya untuk sesajen, untuk menyembah berhala, itu menjadi haram.
Selanjutnya adalah makanan yang dihalalkan menurut agama Islam dapat digolongkan sebagai berikut. 1. Semua rizki yang diberikan oleh Allah berupa makanan yang baik dan halal. Padi, jagung, sagu, kedelai, sayuran, buah-buahan dan lain-lain itu jelas halal. Yang kedua, semua makanan yang berasal dari laut atau air itu pasti halal. Yang ketiga, semua binatang ternak, contohnya ayam, itik, kambing, sapi, kerbau, unta dan lain sebagainya, kecuali babi dan anjing. Yang keempat, hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah dididik untuk diburu. Yang kelima, semua jenis binatang yang hidup di air, baik air laut maupun air tawar. Bagaimana cara membiasakan mengonsumsi makanan halal? Di antaranya adalah kita membeli bahan makanan dari tempat yang terpercaya atau yang sudah terjamin menjual bahan makanan yang halal. Yang kedua, apabila membeli daging, hendaknya membeli di tempat orang muslim. Jika terpaksa membeli di orang non-muslim, dipastikan daging tersebut diperoleh dan disembelih secara syariat Islam. Yang ketiga, mendapatkan makanan dengan cara yang baik, yaitu tidak dengan mencuri, tidak merampas milik orang lain. Yang keempat, membeli makanan dengan uang yang diperoleh dengan cara yang benar dan halal, tidak dari mencuri, merampok, berjudi, ataupun korupsi. Menghindari makanan-makanan yang telah ada dalil yang melarang mengkonsumsi makanan tersebut, misalnya daging babi dan daging anjing jelas dilarang oleh Allah untuk dikonsumsi. Yang keenam, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah apa saja sih manfaat mengonsumsi makanan halal? Di antaranya adalah apabila kita mengonsumsi makanan halal, kita akan terhindar dari murka Allah karena menjauhi larangannya. Yang kedua, tubuh kita akan selalu sehat karena yang dimakan adalah sesuatu yang baik dan enak. Yang ketiga, akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih karena mendapat curahan kasih sayang dari Allah. Yang keempat, kita akan diberi rezeki yang halal dan dilipat gandakan oleh Allah karena selalu mentaati Allah sebagai wujud rasa syukur. Yang kelima, menunjukkan pada umat lain bahwa Islam adalah agama yang baik dan hanya mengajarkan kebaikan. Yang terakhir adalah hikmah mengkonsumsi makanan halal. Bagaimana hikmahnya? Yang pertama, kita mendapat kesehatan hati dan jasmani. Yang kedua, supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dijauhkan dari siksa api neraka. Yang keempat, makanan yang halal akan menumbuhkan perbuatan yang baik. Itulah pertemuan kali ini tentang makanan halal. Untuk pertemuan selanjutnya kita bahas makanan haram. Nah, untuk tugas hari ini adalah seperti biasa tulis kembali materi makanan halal yang tadi kita bahas di buku tulis fikih, kemudian tugas difoto dan dikirim ke nomor WA saya. Terima kasih, sekian. Selamat belajar anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.